Jadilah tanpa indera, tanpa telinga, dan tanpa pikiran, agar kau mendengar panggilan, kembalilah. Tetapi sebenarnya kalau kita ingin perjalanan batin atau di dalam intrapersonal kita, yang paling penting itu keheningan sebenarnya. Sholat itu imaduddin, tiang agama. Tetapi keheningan itu lebih utama. Artinya apa? Nah, sehingga Rumi itu mengajak kita untuk masuk ke dunia tanpa bahasa, ya toh? Dunia, kalau zikir, sebelum latihan zikir, sebelum masuk ke substansi-substansi zikir, nah kita latihan dulu menyadari jeda ada nafas. Itu sebenarnya melatih diri kita untuk lebih masuk ke dunia keheningan. Tapi nanti akhirnya yang paling penting hening itu pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali lagi di rumah ngaji Rumi sebagai terapi. Ya. Di episode kali ini kami akan membacakan Masnawi di bait ke-565. Ya. Langsung saja kita bacakan. Kata wazir, duhai dirimu yang telah tertawan oleh tutur bahasa, oh para pencari nasihat melalui tutur bahasa dan pendengar petuah. Tutuplah telingamu dengan kapas, lepaskanlah penutup mata lahirmu. Kapas telinga itu adalah telinga itu sendiri. Selama telinga itu pendengar, telinga batin akan selalu tuli. Jadilah tanpa indera, tanpa telinga, dan tanpa pikiran, agar kau mendengar panggilan, kembalilah. Selama kau terlena dengan percakapan di alam ini, kapan kau bisa menyadari percakapan di alam mimpi? Tutur dan laku kita adalah perjalanan lahir, sementara ada perjalanan batin yang melampaui langit. Kalau setelah bacaan tadi, syair ini menjelaskan tentang apa, Pak? Ya, sebenarnya prinsipnya itu Rumi mengajak kita untuk melampaui dualitas, ya. Melampaui dualitas alam materi. Jadi kan kalau kita ini kan hidup, kalau dalam taksonomi atau fisiologi sufi tasawuf itu kan alam itu kan ada 4. Ya. Satu alam mulek. Alam mulek itu alam ruang dan waktu. Ada ruang, ada waktu, ada warna, ya, itu namanya alam mulek, Mas Fatih. Lalu lebih subtil dari alam mulek itu alam malakut, yaitu alam makna. Alam makna yang mempengaruhi psikologis kita. Nah, lebih lembut lagi namanya alam jabarut. Alam jabarut itu alam barzah antara alam makna dan alam lahud. Lahud itu alam ketuhanan atau dunia keabadian. Ya, dunia keabadian yang sebenarnya kita itu waton asli kita itu ya di situ, di alam lahud itu. Jadi Rumi itu mengajak kita untuk pulang kembali ke waton asli sebenarnya, ke tempat asli kita. Tetapi kebanyakan kita itu terjebak di alam materinya, di alam tutur dan kata gitu, alam bahasa. Karena memang begini, Mas Fatih, sebenarnya ya bahasa itu satu sisi tentu baik, ya tentu saja baik. Wong kita ini kan butuh bahasa, kita ngomong gini kan harus pakai bahasa kan? Untuk komunikasi bahasa. Hubungan antar personal. Tetapi sebenarnya kalau kita ingin perjalanan batin atau di dalam intrapersonal kita, yang paling penting itu keheningan sebenarnya. Kalau hubungan misalnya kayak gini, ini kan ada antara kita yang melakukan podcast dan ada teman-teman sufi yang mendengarkan. Iya. Kan ada subjek, ada objek. Nah, itu butuh bahasa. Ya, itu butuh bahasa. Tetapi sebenarnya dalam perjalanan batin kita harus melampaui bahasa. Jadi bahasa itu kan ibarat wadah. Ya, wadah. Tetapi kalau kita berhenti di wadah kan lucu. Contoh gini. Mas Fatih misalnya beli pisang, ya. Kan beli pisang. Kan kalau beli pisang harus ada kulitnya. Ya, kalau nggak ada yang bungkus lah ya. Atau ada bungkusnya. Kalau enggak kan nggak mau, Mas Fatih. Ini bawa pisangnya gitu. Sudah nggak ada bungkusnya, nggak ada kulitnya dibawa. Ya tentu kita ini kemungkinan besar membusuk nanti kalau nggak ada kulitnya. Tetapi waktu Mas Fatih mau menikmatinya kan harus dikupas kulitnya, masuk lebih dalam, lalu dinikmati pisang itu. Nah, di dalam dunia kesufian ketika kita menjalani perjalanan batin, ya, kita merengkuh perjalanan rohani, ya, kita harus melampaui ruang dan waktu itu.
melampaui tutur bahasa. Masuklah di dalam keheningan. Karena itu tadi, kalau nggak hening nggak denger. Makanya ini Rumi kan bilang, jadilah tanpa indera, tanpa telinga dan tanpa pikiran agar engkau mendengar panggilan. Kembalilah. Kembalilah itu maksudnya kan irji'i ila rabbiki ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah. Nah, orang yang rame kan nggak bisa denger. Iya. Mas Fatih misalnya ngobrol sama Mas Jawahir, Mas Dika, ngobrol apa namanya cerita lucu-lucuan. Nah, ketika saya panggil Mas Fatih, nggak denger karena Mas Fatih nggak hening. Mas Fatih sibuk atau Mas Fatih itu rame. Nah, ketika seseorang itu berada di dalam keramaian, tentu ya nggak dengar panggilan-panggilan dari alam-alam ruhaniyah. Nah, kebanyakan kita nggak dengar dari alam ruhaniyah itu karena kebanyakan ramenya pikiran. Makanya sebenarnya Mas Fatih, kalau kita misalnya membaca Nasha'ihul Ibad, kan ada ya, di dalam Nasha'ihul Ibad itu kan ada gini, as-sholatu imaduddin wasumtu afdol. Sholat itu imaduddin, tiang agama. Tetapi keheningan itu lebih utama. Artinya apa? Sholat itu harus membawa kita kepada keheningan. Nah, kalau sholat tidak membawa kepada keheningan kita terlalu sibuk di alam tutur bahasa, di alam syariatnya kita terlalu sibuk, di alam materinya kita terlalu sibuk, maka nggak bisa dengar panggilan-panggilan ruhaninya. Karena panggilan ruhaninya itu nggak pakai bahasa. Iya. Panggilan ruhaninya itu nggak pakai bahasa. Nah, kalau kita sibuk berbahasa dan kita menduga bahwa panggilan itu harus pakai bahasa, kita tertipu nanti. Nah, jadi ini Rumi itu menegaskan kepada kita untuk melampaui dualitas itu, Mas. Dualitas alam materi. Alam materi itu penting, tetapi nanti pada akhirnya kita harus mengupasnya. Kalau mau dinikmati, mau masuk ke, kalau syariat harus kita nanti pada akhirnya harus masuk ke dunia hakikat, harus masuk ke dunia makrifat. Kalau hanya berhenti di syariat kan kayak orang punya pisang dibiarin aja. Mas Fatih punya mangga, harusnya kan ketika punya mangga sudah matang dikupas, kulitnya dilampaui kulitnya, lalu dinikmati mangganya. Nah, jangan sampai kita ini gini ya, terlalu dominan di syariat lalu melupakan hakikat. Tapi juga ada orang yang terlalu dia kepengennya langsung hakikat tanpa bersyariat. Itu resikonya ya. Itu kurang lebih beginilah. Kalau orang itu kepengen berhakikat nggak mau bermakrifat, itu seperti orang kepengen makan mangga tapi nggak mau, pokoknya mangganya nggak ada kulitnya, nanti gampang membusuk Mas Fatih, gampang membusuk. Nah, nanti resikonya apa terjadi? Justru akan terjadi ini kayak toksifik apa namanya, kena toksin itu. Jadi keracunan hakikat. Keracunan hakikat itu biasanya apa munculnya? Itu sifat-sifat keiblisan, yaitu sifat-sifat menyombongkan diri, melihat orang lain itu salah semua, itu salah, ini salah. Jadi orang yang cenderung ke syariat melihat orang lain ya salah, orang yang cenderung ke hakikat ya melihat orang lain ya salah juga. Berarti keracunan itu, keracunan hakikat. Ujub riaknya itu. Ujub riaknya. Jadi merasa saya ini sudah suci, sudah masuk ke dunia hakikat itu. Sehingga ada orang keracunan syariat, itu dia terlalu asik masuk di dalam perdebatan. Nah, dia terlalu asik di dalam perdebatan, nek menang dia apa namanya, ujub, sombong. Kalau kalah, wah, luka batin. Kalau kalah luka batin. Makanya orang debat itu, yang menang itu, yang kalah nggak akan ngikuti yang menang. Ya ada yang ngikuti paling berapa persen gitu. Tapi yang jadi kalau kalah kan cari dalil lain, golek bolo istilahnya gitu. Nah itu, nah sehingga Rumi itu mengajak kita untuk apa namanya, masuk ke dunia tanpa bahasa, ya toh? Dunia tanpa bahasa itu dunia di luar ruang dan waktu. Nah, latihannya riadohnya, coba kalau kita perhatikan ya, kalau kita zikir nafas, kan ada latihannya ya, kan zikir nafas itu kan ada zikir nafas jasadi, kan udah ada tutorialnya ini. Nah, zikir nafas jasadi itu salah satu riadohnya itu menyadari jeda antar nafas, ya kan? Menyadari jeda. Jadi tarik nafas, inhalasi, lalu kan ada eksalasi. Antara inhalasi dan eksalasi kan ada jedanya. Nah, kenapa itu kok dijadikan riadoh itu kenapa? Biar kita menyadari keheningannya itu. Jadi kalau ini ada buku, ada kitab yang Mas Fatih pegang ya.
lalu ada benda-benda. Ini kan membutuhkan ruang. Iya. Nah, suara juga membutuhkan ruang. Jadi semua yang material itu membutuhkan ruang, Mas. Nah, ruangnya suara itu keheningan itu. Jadi ibu dari suara itu keheningan. Kalau nggak ada keheningan, kita nggak akan menemukan suara. Karena suara itu harus diwadahi oleh keheningan. Nah, sehingga riadohnya aku mau. Riadohnya kalau zikir, sebelum latihan zikir, sebelum masuk ke substansi-substansi zikir, nah kita latihan dulu menyadari jeda ada nafas. Bahwa di antara nafas kita ada jeda. Nanti lalu misalnya Mas Fatih baca Quran, baca Fatihah misalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, antara ayat ini kan ada jedanya, Mas. Nah, coba sadari jedanya itu. Jadi ini ada huruf, ada Alhamdulillahirabbil alamin, ada hamzah, ada lam, ada kha, ada mim, ada dal. Nah, ini kan dia itu sebenarnya berada di dalam sebuah ruang. Ya. Nah, berada di dalam sebuah keheningan sebenarnya. Nah, masuk ke dalam keheningan itu seperti masuk di dalam ibu dari suara ini gitu. Mulanya sampean pernah dengar kan kalau di syair-syair sufi, Al-Qur'an qadim wahyu minulya tanpa tinulis iso diwaca. Nah iku wejangan guru was kita. Jadi itu sebenarnya Al-Qur'an yang hakiki itu Al-Qur'an huruf. Ini kan ada Al-Qur'an ini huruf-huruf ini. Tetapi ada ruang di mana huruf-huruf ini ada. Itu yang disebut Al-Qur'an qadim. Jadi Al-Qur'an yang tanpa tinulis, tidak ada hurufnya. Nah, tanpa tinulis tapi bisa dibaca. Yang dibaca adalah telinga-telinga batiniah. Nah, telinga batiniah yang disebut Rumi, makanya kita itu latihannya disuruh. Kalau di Rumi kan disindir ini, tutuplah telingamu dengan kapas. Maksudnya apa? Sekali-kali kita itu kalau dalam bahasa sufi uzlah. Nah, kan ada istilah uzlah. Mas Fatih pernah kan? Ya, naik gunung kan pernah. Kemana naik gunungnya sukanya? Ya naik sing suka ya gunung dekat rumah situ, Arjuna situ, paling suka situ. Nah, Gunung Arjuna kan, Gunung Arjuna ya. Itu sebenarnya kan latihan melatihan menyadari keheningan. Kalau kita ini misalnya kayak ini kan di Semarang ya, tiap hari kan lewat suara-suara ego. Ya, ini kan suara ego, ada motor, itu kan suara-suara ego, orang mau kemana ya, termasuk kita ini ya suara-suara ego ini. Iya, ini ada egonya ini juga. Ada egonya juga. Ini suara-suara ego. Nah, tadi kita kan Mas Fatih itu apa hiking namanya? Hiking ya. Nah, itu Mas Fatih itu mau naik gunung, itu kan mau mencari keheningan, mau mencari suara-suara yang murni, suara-suara alam, itu kan suara murni, suara-suara yang menyembuhkan, suara-suara jangkrik. Kalau di atas gunung suara apa, Mas? Atau suara rumput, suara angin berhembusan. Itu sebenarnya melatih diri kita untuk lebih masuk ke dunia keheningan. Tapi nanti akhirnya yang paling penting hening itu pikiran. Karena yang paling ramai pikiran aslinya ya. Jadi sebenarnya Mas Fatih hiking atau kalau bahasa tasawufnya misalnya uzlah ya. Uzlah itu sebenarnya kan menjauhkan diri dari keheningan material atau dari keheningan ruang. Ruang waktu. Tapi yang paling penting itu keheningan pikiran, keheningan perasaan. Karena yang paling ramai sebenarnya pikiran. Overthinking itu loh maksudnya. Nah, overthinking kan kuebak di sini. Maka salah satu riadohnya Mas Fatih ya, sadari jeda antara pikiran. Sadari ya, ini Mas Fatih kan mikir. Misalnya mikir besok mau buat jurnal ya, atau ini ada tugas dari dosen. Ada tugas dari dosen A buat jurnal, tugas dari dosen B apa misalnya mau ujian gitu kan. Dan pikirannya dua, antara jurnal dan ujian, tapi ada jedanya pasti. Nah itu kalau kita biasa latihan menyadari jeda antar nafas, nanti kita juga akan mudah menyadari jeda antar pikiran. Nanti semakin kita menyadari jeda itu, kita semakin merasa masuk akan lebih mudah masuk dalam dunia keheningan. Misalnya sholat itu kan ono tumak ninah itu. Iya. Kan tumak ninah kan rukun sholat kan. Harus ada tumak ninahnya. Harus ada tumak ninahnya. Nah, tumak ninah itu sebenarnya kan menyadari keheningannya itu. Makanya itu ya wajib aslinya. Nah, cuma kita tuh kan sibuk ke dunia syariatnya ya. Tentang tentang sah dan tidaknya. Itu tetap penting, tidak bermaksud
jangan sampai mengatakan itu tidak penting. Itu berlebihan nanti kita. Nah, itu penting, tetapi jangan lupa makna. Jadi kalau Mas Fatih sholat, antar rukun sholat kan ada tumak nina, ada jeda. Itu kenapa kok demikian? Agar kita memahami keheningan, bisa merasakan hening. Karena kalau nggak hening nggak denger, Mas. Ya kan? Tadi kan bilang. Nah, jadi makanya Rumi kan berkata lalu ya, dia berkata, jadilah tanpa indera, tanpa telinga dan tanpa pikiran, agar kau mendengar panggilan, kembalilah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan itu hanya bisa saat kita hening. Atau kalau orang Jawa itu nyebutnya suwung. Ya, kalau ya tumak ninah itu. Atau tadi yang saya sebut di dalam Nashaikhul Ibad, as-sholatu imaduddin wa sumtu afdol. Jadi sholat itu sebenarnya harus latihan keheningan. Bukan berarti sholatnya diem, bukan. Tapi tumak ninah itu loh, Mas. Jadi melatih atau riyadhah tumak ninah itu kan sebenarnya mengajari kita untuk hening itu. Pada saat seperti itu nanti kita akan mendengar panggilan. Nah, kalau bahasa Sirul Asror, kalau kita bisa hening melampaui dualitas, Mas, nanti untuk ilmu laduni namanya. Tapi ilmu laduni itu jangan dimanani ilmu ilmu kesaktian ilmu apa bukan, atau orang bisa meruh sebelum winarah atau gimana. Sebenarnya tidak begitu sih. Ya, atau sebenarnya yang paling indah adalah kita manani semacam ilham untuk kita menuju kepada kesadaran hakiki tentang makna kehidupan kita itu loh. Sebenarnya di situ. Jadi orang yang mendapatkan keindahan dari Allah berupa kesadaran tentang pelampuan terhadap dualitas itu. Nah, itu sebenarnya yang ladunin. Itu nanti dia hidupnya akan begitu damainya. Yang membuat gak damai kan sibuknya pikiran kan. Nah, iya. Ya, pikiran itu bukan nggak bisa berhenti sih. Maksudnya terus dihentikan, atau misalnya Rumi ini kalau Rumi berkata tanpa pikiran itu bukan berarti terus pikirannya kudu kosong. Ya nggak ada sih pikiran kosong itu. Mikir enggak ya? Iya, enggak. Tetapi menyadari bahwa pikiran itu ada ruangnya, ruang keheningan itu. Nah, itu yang ruang di mana tanpa bahasa, tanpa kata. Sehingga sebenarnya kalau kita sudah bicara tentang hakikat, sebenarnya semua bahasa itu salah sih, Mas. Tutur bahasa kita itu sebenarnya ngomong-ngomong begini itu kita harus menyadari ya bahwa sebenarnya bahasa itu ada batasnya. Kalau kita terlalu terjebak di dalam bahasa dan kata, biasanya kita langsung terjebak dalam dunia perdebatan yang nggak ada habisnya. Nanti resikonya perjalanan batin kita jadi terganggu gitu. Ya, kalau itu terganggu kita nggak sampai ke waton asli, tidak sampai kepada hakikat kehidupan kita. Nah, jadi sebenarnya sederhananya begini ya. Nah, ini sederhananya. Kan ini bahasa Rumi ya, bahasa Rumi kan bahasa puisi. Lalu mungkin pertanyaannya kan terus gini tuh, Mas. Terus gimana kan gitu tuh? Okay. Bagaimana melampaui bahasa itu? Bagaimana menutup telinga kan gitu ya? Nah, bagaimana menutup telinga? Bagaimana ini? Sebenarnya paling sederhana kalau kita yang diajarkan di tasawuf Indonesia atau yang kita rumuskan itu ya zikir nafas itu. Zikir nafas caranya itu tadi, yaitu menyadari jeda antar nafas dulu. Ya, menyadari jeda antar nafas. Jadi latihannya gitu dulu, latihan. Lalu yang kedua, pada saat kita melakukan ibadah-ibadah, kalau kita sudah biasa menyadari jeda antar nafas, kita biasa menyadari sebuah keheningan walaupun itu hanya sekilas-sekilas ya. Nah, nanti lama-lama keheningan itu akan semakin dalam kita rasakan. Lalu nanti waktu sholat, ya waktu wudhu dulu, kita menikmati wudhu itu pelan-pelan. Kalau pelan-pelan kan jedanya terhayati, Mas. Iya. Kalau cepat-cepat kan nggak ada jedanya. Tapi kalau kita wudhu pelan gini, kan kita hayati ini. Nah, terus gini, kita hayati, lalu ngambil air lagi. Itu nanti dihayati. Waktu sholat juga sama. Dihayati waktu sholat. Allahu Akbar, tumak ninah, ya toh, ini habis ruku, tumak ninah, ini tumak ninah. Nah, nanti dengan cara seperti itu, kalau kita tumak ninah, nanti lama-lama nyampe ini. Kan ini kalau dipahami biasa kan gitu, Mas ya. Ya, harus. Karena ini kalau kita memahami di dalam pikiran kita nggak bisa, Mas. Misalnya meskipun kita diem gini tapi pikiran kita masih kacau, dan biasanya kita lalu bertanyanya begini. Nah, terus kalau nggak ada ruang dan waktu itu gimana? Ya memang itu bukan ranah pikiran. Makanya ini bukan sesuatu yang bisa lalu dipahami lewat jalur intelektual. Yang bisa dilakukan itu riyadhah. Engko krasa dhewe gitu loh. Krasa dhewe, misalnya gini. Saya itu nggak bisa menjelaskan ke Mas Fatih tentang rasanya
Mas Fatih misalnya belum pernah makan lontong tuyuan, tahu nggak? Nah, di desa saya itu di Rembang, di kampung itu kan terkenal, di daerah saya kan lontong tuyuan. Bagaimana cara saya menjelaskan tentang rasa lontong tuyuan? Kan nggak mungkin bisa kan? Nggak bisa, saya hanya bisa menjelaskan mirip-mirip opor, mirip-mirip kan saya bilang begitu kan. Tetapi Mas Fatih nggak akan sampai kepada pemahaman tentang rasa lontong tuyuan sebelum Mas Fatih ngerasa lontong. Makanya ya supaya aduh aja gitu, latihan saja. Latihan saya selalu ulang-ulang itu. Jadi sebenarnya perjalanan spiritual itu riadoh. Jangan terpaku harus dipahami di sini, karena terlalu banyak hal yang nggak bisa kita pahami. Misalnya kata-kata keheningan itu dipahami aja loh, Mas. Di dalam pikiran kita mau seono gitu. Di pikiran kita melampaui ruang dan waktu, melampaui dualitas itu kan. Ya kita hanya bisa berkata-kata sebenarnya, tetapi di pikiran kita sebenarnya nggak mungkin bisa ngerasakno, memahami tanpa dia merasakan sendiri. Makanya saya selalu menganjurkan latihan riyadhah, kalau bahasa tasawuf ya riyadhah. Misalnya kayak tadi Mas Fatih pergi ke gunung, dirasakan itu, mendengarkan apa suara-suara suara-suara alam. Nanti Mas Fatih kan lalu mendengarkan, nanti lama-lama Mas Fatih akan terbiasa mendengarkan suara-suara dari pikiran. Nanti disadari jeda-jeda itu antar pikiran, disadari jeda-jeda. Nanti insya Allah kalau kita begitu terus wudhu, dinikmati wudhunya, terus sholat, dinikmati sholatnya, nanti insya Allah ngerasa no. Nah, kalau sudah begitu, ya sudah, kita akan mencicipi yang namanya mencicipi ini yang disebut rumi. Kita bisa mendengarkan suara-suara ilahiyah itu. Nah gitu ya saya kira. Ya, tapi mungkin kayak gini Pak, orang mendengar tentang ketika kita hening kita akan merasa damai gitu, ya kan. Jadi orang berusaha untuk hening tapi keheningannya berusaha untuk damai. Jadi kan dia tetap alam pikiran gitu. Ini kau nggak damai aku jebakannya begitu. Karena jebakannya itu kan kita mau nggak mau ketika bicara kayak gitu kan ngomongnya kayak gitu. Iya. Tetapi nanti ketika praktek, terus aku pengen damai dengan cara ini, itu nanti pikirannya dikebai kepengen itu. Akhirnya apa? Waktu mau melakukan sesuatu kok urung ya, kok belum ya, nggak nyampe malah. Ya semoga dilakoni gitu aja. Berarti kayak gitu kan belum tanpa pikiran. Ya belum tanpa pikiran. Ya, saya kira gitu ya. Oke. Ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi diam bukan berarti kalian itu sudah hening dalam segi pikiran kalian lah. Pikiran kalian belum hening kayak gitu. Nah di sini Rumi untuk mengajar kita untuk ya kita jadilah tanpa indera, tanpa telinga dan tanpa pikiran tadi. Kita harus masuk dalam keheningan total lah. Iya. Untuk merasakan atau kita mendapatkan mendengarkan suara-suara batin kita atau suara-suara ilahi. Ya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.